Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, saya undang Prof. Jatun untuk memberikan studium di dalam dengan judul Evaluasi Politik Ekonomi tentang Potensi Tinggal Landas pada periode 2014-2020. Begini persoalannya, kalau banyak sekali pembahasan dari apakah ilmu ekonomi, ilmu politik, itu berpretensi bahwa kita bisa mempergunakan apa yang kita ketahui, telah diketahui pada saat ini, dan ada di dalam model-model. Ilmu politik juga punya model, ilmu ekonomi juga punya model, sosiologi juga demikian. Berdasarkan model-model dan teori-teori pada waktu ini, kemudian kita berpretensi kita bisa membuat semacam proyeksi atau prediksi ke depan atas dasar masing-masing disiplin. Ini repotnya saya. Jadi para ekonom misalnya itu betul-betul hanya atas dasar ilmu ekonomi dibuatlah proyeksi ke depan. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Misalnya salah satu pengamatan pada waktu ini ialah kita kehilangan waktu sekitar 25 tahun lamanya. Kita terjebak di dalam jebakan pendapatan menengah. Sudah 25 tahun dan Anda mungkin hanya punya waktu 5 tahun lagi. Apabila kita tidak berhasil keluar dari itu, kata para ekonom, maka kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang besar di bidang ekonomi. Buku sudah keluar mengenai hal itu. Tapi yang saya perhatikan ini kan betul-betul hanya atas dasar satu disiplin. Susah sekali ya bagi mereka yang mempelajari misalnya filsafat, ilmu pengetahuan, philosophy of science. Zaman ketika saya masuk di UI, mata kuliah ini diberikan oleh Profesor Imam Slamet Santoso. Kami semua harus mengambil yang namanya philosophy of science yang diberikan dalam kurang lebih 10 kuliah oleh beliau. Dan itu seluruh fakultas harus mengambil. Pada saat itu baru saya sadar bahwa betul-betul adalah sesuatu kesewenang-wenangan kalau Anda beranggapan bahwa non-knowns ini yang berasal dari satu disiplin kemudian dipakai untuk menggambarkan apa yang kita harapkan bisa terjadi di suatu negara. Sebab akibatnya ini adalah fatal sekali. Present centric ini akibatnya ialah yang kita gambarkan sebetulnya the future of the past ya, sebetulnya. Itu. Padahal Anda yang ada di ruangan ini, apalagi kalau masih di S1, itu Anda akan menjalani tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, sampai kita sampai kepada wilayah yang kita tidak tahu waktu ini. Tidak ada yang bisa meramalkan dengan baik, apalagi hanya dengan satu disiplin. Apa yang kita sebut sebagai tidak diketahui, unknowns, seperti itu. Di filosofi science kita diajarin. Dan kebetulan saya kan dosen dari filsafat ilmu ekonomi di fakultas sudah tahun keempat saya mengajar. Maka saya beritahukan kepada mereka tata cara berpikir untuk mempergunakan ilmu pengetahuan ya, bagi membayangkan apapun yang kita mau lakukan, kebijakan-kebijakan ekonomi atau program-program ekonomi, ataupun ketika kita mencoba untuk menerawang ke depan ya serupa ini. Jadi sebenarnya wilayah the future ini yang Anda harus jalani di tengah jalan ini akan penuh sekali dengan ketidakpastian. Bahkan kalau Anda yang belajar statistik itu tentu akan mengatakan bahwa sepanjang perjalanan jangka waktu puluhan tahun ke depan ini sebenarnya banyak sekali uncertainties itu muncul dari yang kita sebut sebagai randomness ya. Cukup banyak nanti faktor-faktor yang akan masuk yang baru yang kita tidak bisa membayangkan pada saat ini. Seperti apa ya Indonesia yang akan muncul 5 tahun, 10 tahun, apalagi ke depan. Meskipun nanti proyeksi demografi akan saya tunjukkan. Kalau sekedar hanya demografi saya agak berani lah gitu ya untuk memakainya. Tapi kalau membayangkan bahwa Indonesia tinggal landas misalnya seperti itu ya, itu ternyata akan memerlukan unsur-unsur yang tidak berasal dari bidang ekonomi saja. Kita harus memperhatikan betul-betul bidang politik, harus memperhatikan bidang masyarakat dan sebagainya.
Bahkan mungkin juga ideologi akan berubah di tengah jalan. Seperti kita lihat sekarang, cukup banyak sekarang negara-negara di dunia sudah selesai perang dingin tidak menggarap pembangunannya atas dasar model barat lagi. Cukup banyak ya orang sekarang mencoba untuk melihat alternatif model, misalnya seperti Cina, ya, itu atau Rusia yang pernah melakukan glasnost dan perestroika misalnya. Cina yang melakukan suatu strategi yang khas, mereka hanya melakukan deregulasi di bidang ekonomi tapi tidak bersedia untuk membongkar sistem politik mereka misalnya seperti itu. Jadi model pembangunan zaman sekarang ini banyak sekali, tidak usah ikut barat lagi seolah-olah. Dan ini menimbulkan persoalan sekarang. By the way, Indonesia tidak menganut tiras politika, kita menganut sistem Amerika, check and balance. Jadi ini saja merupakan sesuatu hal yang harus dibicarakan dalam fakultas hukum. Apa akibatnya dari suatu sistem yang dengan sengaja tadi tiras politika itu buat kita tidak relevan seperti itu. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda tadi itu adalah kalau sehubungan dengan pertanyaan Anda, inilah saya baca buku yang terakhir ya. Saya tiap minggu berusaha untuk satu buku selesai. Gitu kan? Ada orang namanya Nassim ya Taleb dan bukunya itu anti fragile gitu kan. Saya tahu dari sistem analisis apa yang disebut sebagai kerentanan. Ya, saya dulu belajar sistem analisis, saya tahu suatu negara yang besar seperti Indonesia yang sangat kompleks dilihat dari syaratnya dan dari umur sejarahnya, negara itu per definisi adalah negara yang fragile, rentan. Maka setiap tahap itu akan muncul problem, begitu. Tapi pesannya luar biasa di buku itu. Problem itu yang memberikan informasi kepada Anda apa langkah berikutnya. Jadi tanpa problem Anda tidak tahu apa masalahnya. Jadi problem itu jangan dimaki-maki, enggak. Anda justru harus mempergunakan setiap masalah yang muncul di Indonesia sebagai gudang informasi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi dia bicara fragility, kemudian bicara juga dia anti-fragility, kemudian apa yang disebut sebagai robust system dan waktu memerlukan kuliah tersendiri lah ya. Tapi waktu saya baca, aduh ini udah lama saya pikir juga gitu ya. Tapi luar biasa bahwa dalam perjalanan ke depan masuk ke unknown study itu ya, randomness-nya makin banyak, uncertainties-nya makin banyak. Tapi dia bilang setiap langkah itu akan memberikan informasi baru yang Anda harus pakai. Tapi kebanyakan dari kita oleh karena kita asyik dengan the future of the past, apalagi kalau Anda dikelabui oleh dogma, ya, di mana pikiran kita sudah tidak lagi terbuka, tidak open system, tapi closed system. Itulah saat kemudian Anda ikut generasi yang tua saja. Serupa itu. Kalau Anda mau jadi generasi muda, maka Anda harus siap dengan open mind. Dan tidak menganggap problem itu sebagai suatu sumpah gitu ya, suatu sumpah serapah pada intinya. A problem is actually one that inform you that something is wrong. Lantas apa jawabannya? Wah, itu blessing buat kita. Jadi banyak dari teman-teman saya tuh katanya, gue dengar masuk ke dokter, iyalah, tiap 3 bulan aku periksa darah, tiap 6 bulan aku periksa urin. Kenapa tuh? Sebab problemnya ketahuan lebih cepat. Aduh, gue paling takut sama dokter. That's your problem. Jadi Anda malah harus rajin lihat dokter kalau makin tua. Seperti itu. Indonesia ini sudah umur berapa sekarang? Udah jelas banyak loh historinya, history. Itu. Jadi tolonglah Anda pelajari kembali di mana tempat Anda waktu ini dan belajarlah problem solving. Seperti itu sehingga sistem kita makin ke depan itu bukan makin fragile, tapi makin menciptakan anti-fragility-nya. Namanya Nassim Taleb. Dia turunan Lebanon tapi agamanya Katolik ya. Dan dia cerita, dan karena dia berasal dari kebudayaan Arab, dia aduk seluruh sejarah dari Timur Tengah itu, dari Islam, dari segala luar biasa itu saya ingatkan sekali. Fragility, anti-fragility.
Sekarang sudah soft cover ya. Jadi harganya lebih murah. Cuman kalau Anda mau baca, kamu bukunya kecil ya, kalau soft cover ya sakit kan bacanya. Tapi murah kan ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih.